Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa bersyukur, bertawakal atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kembali lagi di ngaji outdoor. Dan pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas satu ayat di Quran surat Az-Zumar di ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teman-teman sekalian, di Quran surat Az-Zumar di ayat yang ke-53 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada hamba-hambanya yang melampaui batas, yang israf dalam dosa. Arti melampaui batas artinya bahwa hamba ini sudah melakukan dosa yang sangat besar. Mungkin ada seorang hamba yang melakukan dosa pernah membunuh. Mungkin ada seorang hamba yang melakukan dosa berzina. Mungkin ada seorang hamba yang banyak melakukan dosa, sehingga hamba tersebut merasa seakan-akan mungkin Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dia berpikir seolah-olah Allah tidak akan memberikan pintu ampunan kepadanya. Orang tersebut merasa seakan-akan tidak ada harapan baginya dan mungkin Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, maka di Quran surat Az-Zumar ayat ke-53 ini Allah menegaskan bahwa Allah mengatakan kepada hamba tersebut, Allah mengatakan kepada hamba yang melampaui batas tersebut, Allah mengatakan kepada hamba yang merasa banyak dosa. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Artinya, jika ada seorang hamba yang merasa dia telah melakukan dosa yang sangat besar, maka seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, sekalipun kamu pernah melakukan dosa yang sangat besar, sekalipun kamu melakukan dosa yang melampaui batas, sekalipun engkau melakukan dosa yang sangat besar dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang lain, dan kamu merasa bahwa dosamu sangat besar, bahwa dosamu sangat pekat dan seolah-olah Allah tidak akan mengampuni, maka di ayat ini Allah menegaskan bahwa berapa banyak pun dosa seorang hamba yang pernah dilakukan, entah itu dosanya seakan-akan sebesar gunung, entah itu dia merasa bahwa dosanya seluas lautan, entah itu dia merasa bahwa dosanya sangat besar,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa semuanya selama hamba tersebut menyesali perbuatan dosanya dan berkomitmen untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jadi selama hamba tersebut masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, selama nafas masih ada, selama nafas belum berhenti, selama nafas masih berhembus, maka masih ada waktu untuk menyesali perbuatan, masih ada waktu untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Maka jika ada orang yang merasa dosanya sangat besar, jangan berputus asa untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jika orang yang merasa dosanya sangat besar, jangan pernah berputus asa. Ketika melakukan dosa, taubati, perbaiki diri. Melakukan dosa, taubati, perbaiki diri lagi. Terus, karena mungkin setiap manusia pasti berpotensi untuk melakukan dosa. Karena kita sebagai manusia biasa pastinya tidak akan lepas dari kesalahan. Dan kesalahan itu bukan untuk dipelihara, tapi untuk dijauhi, untuk diperbaiki, untuk ditaubati. Jadi ketika melakukan kesalahan, taubati, perbaiki diri. Ketika melakukan kesalahan lagi, taubati, perbaiki diri lagi. Terus sampai akhir hayat. Karena kita sebagai manusia pasti berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Entah itu salah memandang, entah itu salah berucap, entah itu salah mendengar. Nah, maka kita sebagai manusia biasa, kita beda dengan para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul itu maksum, dijaga dari dosa. Nah, kita sebagai manusia biasa berpotensi untuk melakukan dosa. Maka setiap ada dosa yang mungkin kita kerjakan, maka taubati, perbaiki diri. Nah, kemudian jika kita melihat orang lain yang mungkin dia melakukan dosa, jangan dihukumi bahwa dia ahli neraka. Jangan menghukumi bahwa kamu sudah tidak punya harapan lagi. Nah, maka ketika kita melihat seseorang yang melakukan dosa tersebut, jangan merasa bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Bukankah ada orang yang dia terkenal sebagai seorang pezina? Bukankah ada orang yang terkenal dia itu seorang pemabuk, pembunuh, tapi di akhir hayatnya Allah berikan pintu taubatnya dan dia dijamin masuk surga? Tapi ada juga orang yang ahli ibadah, kemudian dia rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana akhir hayatnya? Dia murtad, dia keluar dari Islam hanya karena seorang perempuan yang dia senangi. Nah, maka saya mengajak, termasuk kepada diri saya sendiri, mengajak kepada teman-teman sekalian, jangan memandang seseorang itu hanya dengan pandangan kita saja. Mungkin kita melihat dia melalaikan kewajiban, mungkin kita melihat dia melakukan perbuatan dosa yang besar misalkan, maka jangan menghukumi bahwa dia akan seperti itu seterusnya. Siapa yang tahu akhir hayatnya dia akan menjadi lebih baik? Siapa yang tahu akhir hayatnya dia akan bertaubat? Nah, maka kita terus untuk mengingatkan, kita terus untuk memberikan nasihat. Sembari itu kita juga untuk terus memperbaiki diri. Maka dengan begitu kita tidak akan merasa bahwa kita yang paling soleh. Kita tidak akan merasa bahwa kita yang paling baik, karena belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu kepada kita sampai akhir hayat. Maka kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberikan keistiqomahan, untuk terus diberikan istiqomah sampai akhir hayat, diberikan istiqomah dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, dan kita juga saling mengingatkan satu sama lain untuk mengingatkan dalam hal kebaikan dan mengingatkan dalam hal kesabaran. Maka ketika
ada yang lalai, diingatkan, kemudian kita juga butuh diingatkan ketika kita lalai. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam berbuat kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.